Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya hadratal mukarramin, sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan tadarus Al-Qur'an ayat 34. Ayat 34 suratul Baqarah juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Ayat ini menerangkan tentang firman Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan sujud nyembah, sujud hormat. Bahasanya hormat. Semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Oh, ya. Iblis kan bukan malaikat. Iblis itu sebelum namanya Iblis itu Azazil. Nama sebelum Iblis adalah Azazil. Waktu baiknya. Waktu belum dikutuk namanya siapa? Azazil. Siapa namanya? Azazil. Nah, kayak mirip malaikat kan? Malaikat kan belakangnya il gitu. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ya. Sunnil. Malaikat. Nah, Azazil. Ketika dikutuk nggak Azazil lagi, namanya Iblis. Oh, disebut Iblis karena putus dari rahmat Allah, kena laknat Allah sampai hari kiamat.
aba wastakbara. Iblis enggan, tidak mau, merasa sombong, merasa lebih hebat. Iblis dicipta dari api, Nabi Adam dari tanah. Makanya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa lebih khair. Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Nah, ini bahasa orang sombong kan gitu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Ya. Itu bahasa yang membahayakan. Dan iblis termasuk orang kafir. Disebut di sini wa kana minal kafiri. Iblis termasuk kafir. Makanya kalau kita membaca surat Al-Kafirun, itu sedang ngatain sama iblis. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini lagi ngata-ngatain iblis. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Nah, termasuk iblis kafir. Nah, ya pengen. Nah, makanya ketika orang sakaratul maut, itu iblis itu datang, bujuk. Ketika sakit-sakitnya orang mau dicabut rohnya, sedang sekarat, iblis itu membujuk, menawarkan sesuatu yang manis-manis. Orang yang sakarat itu kan haus ya. Orang mau mati itu haus. Kalau nggak punya amalan haus. Minta minum, minta makan. Datang iblis nawarin, mau saya kasih minum. Kalau mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus ngakuin. Kamu harus menyekutukan Allah. Kamu harus bilang Allah itu beranak. Allah punya istri. Harus mengakui Isa itu putra Allah. Harus mengakui Uzair anak Allah. Nah, kalau kuat ya nggak mau. Kalau imannya kuat tidak mau mengikuti kemauannya iblis. Jadi pertarungan terakhir dengan iblis saat mau mati itu. Nah, pertarungan yang finalnya di situ. Makanya Allah kasih kita surat Al-Kafirun itu supaya selamat dari itu. Maka rajin-rajinlah baca surat Al-Kafirun itu dibaca. Nah, pas sholat sunnah, pas sholat maghrib atau ba'diyah maghrib, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Kafirun itu menyelamatkan seseorang yang rajin membacanya dari mati dalam keadaan kafir ketika naza'. Ketika naza' udah mau mati. Sakaratul maut. Itu salah satu faedahnya surat Al-Kafirun. Jadi ketika mau mati itu datang suratnya. Iblis datang, Al-Kafirunnya juga datang. Ya. Makanya ngata-ngatain iblis itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Minggat. La a'budu ma ta'budun. Aku hanya nyembah Allah. Nah, jadi nggak bisa goda lagi. Ya. Maka rajin baca surat Al-Kafirun. Itu mencegah orang dari mati dalam keadaan kafir. Jangan kira sekarang iman ketika mati bisa selamat ketika mau mati. Nah, karena pertarungan terakhir yang berat itu waktu naza itu. Nah, maka dikasihlah kita senjata oleh Allah melalui Rasulullah, ya kan? Yaitu Al-Quran, diantaranya surat Al-Kafirun. Untuk apa dibaca? Surat Al-Kafirun itu
Dibaca. Ada pelajarannya, ada pelafatannya. Dalam hal pelajaran ya kita ambil, dalam hal untuk diwirid, untuk dibaca ya kita baca. Kadangkala Quran itu tidak hanya hukum. Quran itu ada yang hukum, halal haram, ya kan? Wajib, sunnah dan sebagainya. Quran itu juga ada yang memang untuk dibaca. Seperti ayat kursi. Ayat kursi itu bukan hukum, bukan ayat hukum, tapi ayat senjata. Ayat kursi itu. Makanya untuk dibaca. Ada surat-surat yang memang untuk dibaca. Ya. Senjatanya orang mukmin. Bahkan juga Nabi bersabda, orang yang habis sholat 5 waktu baca ayat kursi, nah, ini setiap sholat 5 waktu, sholat fardu, setelahnya itu baca ayat kursi, baik jamaah maupun sendiri-sendiri. Orang yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat fardu, dia akan masuk surga. Itu ada jaminan dari Nabi. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian saja. Ya, sementara ya ditahan oleh kematian, belum kiamat. Ya. Artinya dijamin masuk surga. Ini dibaca. Kalau buru-buru, bacanya sambil jalan. Nah, sambil jalan baca. Karena tidak semua orang itu senggang terus, longgar terus. Kadang ya sibuk. Kadang yang perlu refreshing. Ya. Ngaji terus ya mumet. Apalagi cah nom. Didukung malah. Didukung. Orang ngejak-ngejak Bang. Cuman nggak ngejak-ngejak Mas. Dia satu tanggal merah Ustaz. Capek Ustaz. Oh ya capek ya ke pantai. Kebetulan saya bukan hobi. Sok sibuk bener. Besok. Jadi selanjutnya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, ya Adam uskun, tetaplah engkau wahai Adam, anta wa zawjuka, engkau dan istrimu, al jannata, ing swarga, tetaplah di surga. Wakula, dan makanlah kalian berdua, minha, dari makanan surga, rogodan haitsu syi'tuma. Rogodan apa rogodan? Dengan nikmat lezatnya kan. Sakarepmu. Haitsu syi'tuma itu sakarepmu, sesuka hatimu, sesukanya, semaunya. Wala taqraba, ada larangan juga di surga ternyata. Di surga kok masih ada larangan ya? Istri 2. Dan ketika baca ayat ini hati-hati ya, banyak panjang. Ini banyak yang dipendekin. Banyak panjang. Wala taqraba, jangan sampai wala taqrabaha. Nah, itu banyak yang begitu. Kenapa panjang banyak? Karena 2 orang, Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, banyak panjang. Itu 2 orang yang disuruh. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajaratan. Ini pohon ini. Ada pohon namanya bukan khuldi, nggak ada namanya. Asyajarah saja. Ada pohon larangan. Oh, ini larangan ini. Pohon yang mana itu kan? Memang terkenalnya buah khuldi itu, pohon khuldi. Tapi di sini nggak ada bahasa khuldinya kan nggak ada. Cuman bahasanya asyajarah, pohon itu. Janganlah engkau dekati pohon itu, ini. Kenapa? Mendekati saja nggak boleh. Nah, larangan ini kayak larangan zina kan?
wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Dekat aja nggak boleh. Nah, wala taqrabu malal yatim, ada lagi, jangan kau dekati harta anak yatim karena biasanya menggiurkan. Ngasuh anak yatim piye? Panti asuhan itu. Kalau nggak kuat ya terjerumus, makanya jangan dekat. Contohnya Nabi Adam ya akhirnya makan juga. Fatakuna minadh-dhalimin, kalau engkau sampai makan ya, sama. Maka engkau akan termasuk orang yang zalim. Aslinya kuat, Nabi Adam itu kuat karena digoda sama setan. Jadi tetap setan yang disalahkan. Jangan sampai nyalahin Nabi Adam. Yang salah itu tetap setan. Fa'azallahumma syaitanu anha. Setan. Jadi ada peran setannya. Setan menggoda. Kok mau Nabi Adam digoda setan? Karena setan atau iblis waktu itu menggunakan sumpah nama Allah. Demi Allah. Ya. Demi Allah, kau disuruh makan buah ini supaya kamu kekal di dalam surga. Jadi kebalikannya ya, gara-gara makan jadi nggak kekal, jadi keluar kan, diturunkan dari surga. Berarti bahasanya turun itu kan di atas, jadi surga itu adanya di atas, bukan di bawah. Kalau neraka di bawah. Nabi Adam turun dari surga. Ketika disidang sama Allah, wahai Adam, kenapa engkau nggak nuruti perintahku malah ngikutin iblis? Nabi Adam menjawab, ya Allah, saya nggak mengira ada orang berani menggunakan namamu tapi dia bohong. Sumpah tadi kan sumpah palsu. Aku nggak ngira ada orang berani menggunakan namamu tapi untuk kebohongan. Nabi Adam nggak melihat kebohongannya itu. Nabi Adam karena melihat nama Allahnya. Siapa yang berani kan? Oh begitu ya. Walaupun aku sudah tahu itu, maksudnya kan menanya itu pelajaran kita. Nabi Adam nggak salah ternyata, nggak disalahkan sama Allah. Makanya Allah ajarin ya untuk percontohan anak cucunya. Kalau salah ini obatnya, ini cara menghilangkan dosa-dosa itu. Nabi Adam salah tapi ngaku salah dan dikasih doa, Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Sing ngajarin sapa? Ya Allah. Fatalaqa Adam. Allah yang ngajarin kepada Nabi Adam. Sebuah kalimat ketika dibaca Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa? Apa? Artinya apa? Rabbana. Duh Gusti, ya Allah, ya Rabb. Rabbana itu wahai Tuhan kami. Zalamna, kami telah menganiaya. Kami telah zalim, mendalimi anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna, benar-benar atau sungguh-sungguh kami adalah minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi salah satu disebut tobat adalah kalau mau ngaku salah. Sudah dinamakan tobat, yaitu ngaku salah, menyesal.
Orang yang menyesal itu juga dinamakan dengan at-taubah. Ya, menyesal, nah, tidak mau mengulangi lagi, itu sudah dinamakan taubat. Walaupun nggak ada kata-kata astagfirullah, nggak ada kan? Nggak, Nabi Adam nggak pakai bahasa astagfirullah, astagfirullahaladzim, tidak. Nabi Adam cukup mengaku salah saja. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu yang ngajarin Allah. Akhirnya Allah menerima taubatnya, innahu huwat tawwabur rahim. Demikian pelajaran hari ini, semoga istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.